Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafrul Ramadan dengan NIM E100-200-228 dari Prodi Geografi Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan memaparkan susunan proposal skripsi sebagai pengganti ujian semester Bahasa Indonesia. Prakata, Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur akan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah serta inayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan susunan skripsi ini. Sebagai syarat kelulusan mata kuliah Bahasa Indonesia, adapun proposal yang dibuat dengan judul Pengaruh Perkembangan Pariwisata terhadap Lingkungan di Wonosobo. Telah selesai susunan skripsi sebagai pengganti ujian akhir semester untuk syarat lulusnya Bahasa Indonesia di Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk itu, saya sampaikan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah serta inayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal susunan skripsi ini. Kedua, untuk orang tua karena telah mendoakan serta mengayomi saya. Ketiga, untuk Bapak Hamim Zaki Bashir SSI M.GIS selaku dosen pembimbing akademik. Keempat, Bapak Muhammad Rizky Ramadan, sarjana pendidikan MPD selaku dosen pembimbing atas bimbingan. Kelima, kepada Sabrina Februada yang telah menyemangati dalam menyelesaikan susunan proposal. Keenam, teman-teman yang telah menemani saya dalam pembuatan susunan proposal skripsi ini. Dengan telah diselesaikannya susunan proposal skripsi ini, saya menyadari bahwa proposal skripsi ini masih banyak kekurangan, akan tetapi saya berharap semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Latar belakang. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berperan penting bagi pendapatan suatu wilayah Wonosobo. Wonosobo merupakan wilayah yang memiliki banyak wisata alam yang menarik pelancong, sehingga peningkatan sektor pariwisata perlu dilakukan karena sangat berpotensi bagi perekonomian di Wonosobo. Pariwisata berasal dari dua kata, yakni pari dan wisata. Pari dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar, atau lengkap. Sedangkan wisata dapat diartikan sebagai perjalanan atau bepergian, dalam hal ini sinonim dengan kata travel. Atas dasar itu, maka kata pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan tour. Yoti 1991. Sedangkan menurut R.G. Sukadijo, pariwisata adalah segala kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan. Menurut Pitana dan Giatri, pariwisata adalah kegiatan perpindahan orang untuk sementara waktu ke destinasi di luar tempat tinggal dan tempat bekerjanya dan melaksanakan kegiatan selama di destinasi dan juga penyiapan fasilitas-fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dieng merupakan destinasi wisata yang sering dikunjungi oleh para wisatawan. Hal ini dikarenakan banyaknya wisata alam yang memiliki pemandangan yang dapat memanjakan mata wisatawan. Mencangkup wilayahnya yang memiliki iklim tropis dengan tingkat curah hujan yang tinggi, karena terletak pada kurang lebih 2000 meter di atas permukaan laut dan dihimpit oleh pegunungan sehingga udaranya cukup dingin. Pada musim kemarau di siang hari suhu berkisaran antara 15 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari suhu berkisaran antara 5 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Wilayah Dieng meliputi Dieng Kulon di Banjarnegara dan Dieng Wetan di Wonosobo. Wilayah ini dikenal sebagai Kuadengasan budaya Jawa Pegunungan. Sebelah barat berbatasan dengan Jawa Barat, sebelah utara berbatasan dengan wilayah pantai utara Pekalongan dan Batang, di sebelah timur berbatasan dengan Temanggung dan Magelang, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kebumen. Dieng adalah salah satu daerah penghasil sayur-sayuran terbesar di Jawa Tengah. Dengan sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan dan didominasi tanaman sayur. Kondisi iklim dan cuaca di wilayah ini sangat mendukung dilakukannya aktivitas pertanian, sehingga sebagian besar masyarakat Dieng bermata pencaharian sebagai petani. Beberapa penduduk di Dieng diketahui memiliki fenotip
rambut yang gimbal. Diduga sifat rambut ini diturunkan secara genetik. Setiap tahun diadakan upacara pemotongan rambut gimbal untuk warga dengan ciri fisik demikian. Upacara ini dilakukan oleh masyarakat Dieng pada tanggal 1 Suro menurut kalender Jawa. Tradisi ini bertujuan untuk membersihkan dan membebaskan anak berambut gimbal dari sukerta atau malapetaka. Kepercayaan bahwa anak rambut gimbal adalah keturunan Kiai Kolodete, seorang mantan resi Hindu yang kemudian memeluk Islam. Mereka juga mempercayai bahwa rambut gimbal hanya boleh dipotong bila anak yang bersangkutan sudah menghendakinya dan harus dilakukan ruatan yang dipimpin oleh ketua adat. Selain itu, terdapat Candi Arjuna yang merupakan salah satu bangunan candi di kompleks percandian Arjuna, Dieng. Candi Arjuna diperkirakan sebagai candi tertua. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad 8 Masehi oleh dinasti Sanjaya dari Mataram. Di kompleks ini juga terdapat Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, Candi Sambradra. Candi Arjuna terletak paling utara dari deretan percandian di kompleks tersebut. Sementara itu, Candi Semar adalah candi prawara atau pelengkap dari Candi Arjuna. Telaga Warna Dieng, salah satu objek wisata yang berada di kawasan dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Telaga Warna sendiri diberi nama karena keunikan fenomena alam yang terjadi di tempat ini, yaitu warna air telaga yang tersebut. Nama Telaga Warna sendiri diberikan karena keunikan fenomena alam yang terjadi di tempat ini, yaitu warna air dari telaga tersebut sering berubah-ubah. Terkadang telaga ini berwarna hijau dan kuning atau berwarna-warni seperti pelangi. Dari banyaknya wisata yang ada di Wonosobo, serta keindahan alam yang ada di dalamnya perlu dikembangkan sebagai langkah untuk menarik wisatawan. Akan tetapi, ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan agar tidak merusak lingkungan sekitar objek wisata. Kali ini, saya mengambil rumusan masalah, yaitu 1. Apa yang harus dikembangkan pada objek wisata di Wonosobo agar menarik wisatawan? Kedua, apa saja yang harus dipertimbangkan dalam perkembangan wisata di wilayah Wonosobo? Ketiga, apa pengaruh perkembangan bagi lingkungan? Proposal ini bertujuan untuk 1. Mengetahui permasalahan dalam rangka pengembangan wisata. Kedua, untuk mengetahui perubahan yang terjadi setelah adanya pengembangan. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh pengembangan terhadap lingkungan di Wonosobo. Dengan begitu, saya menarik manfaat 1, yaitu memberikan informasi mengenai wisata di Wonosobo. Kedua, memberikan informasi tentang pengaruh pengembangan wisata yang ada di Wonosobo. Bab 2. Kajian teori. 1. Wisata. Kegiatan wisata merupakan suatu kegiatan perjalanan baik individu maupun kelompok dari suatu tempat menuju ke tempat lainnya untuk melakukan aktivitas di luar kesehariannya di dalam waktu yang sementara. Kegiatan wisata merupakan kegiatan proses konsumsi terhadap produk yang dilakukan oleh pelaku wisata dimulai dari tempat tinggalnya, di perjalanan, dan di tempat tujuannya. Produk yang dikonsumsi tersebut merupakan suatu pengalaman yang diperoleh oleh pelaku perjalanan wisata dalam proses konsumsi tersebut. Sementara itu, pengalaman berwisata dapat dibagi menjadi 2, yaitu pengalaman bersifat eksplisit dan pengalaman yang bersifat implisit. Pengalaman eksplisit yaitu pengalaman yang diperoleh oleh pelaku dari sensoriknya atau dari proses pengindraannya. Dari kedua yaitu pengalaman implisit. Pengalaman implisit yaitu pengalaman yang diperoleh oleh pelaku dari psikisnya. Sementara itu, terdapat 3 komponen yang membuat proses konsumsi terhadap suatu pengalaman berwisata itu terjadi, yaitu 1. Daya tarik wisata. Kedua, yaitu sarana penunjang. Ketiga, yaitu infrastruktur. Dan kedua, pengertian pariwisata. Pengertian pariwisata adalah perjalanan wisata yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling-keliling secara terencana maupun tidak terencana yang dapat menghasilkan pengalaman bagi pelakunya. Dengan kata lain, pada intinya, kegiatan pariwisata merupakan
kegiatan jamak dari kegiatan wisata itu sendiri. Pada intinya, kepariwisataan adalah suatu gejala yang terjadi karena diakibatkan oleh pergerakan manusia dari tempat tinggalnya melakukan suatu kegiatan wisata, baik liburan atau bisnis, sampai ia kembali ke suatu tempat tinggalnya semula. Adapun dampak perubahan bagi lingkungan. Dapat diketahui bahwa berbagai aspek kehidupan sosial budaya masyarakat setempat, antara lain terdapat cara hidup yang meliputi cara mereka hidup, bekerja, bermain, dan berinteraksi satu sama lain. Pariwisata memberikan berusaha lapangan kerja baru, namun juga menyebabkan terjadinya perpindahan lapangan kerja dari pertanian ke non-pertanian. Kedua yaitu budaya, yang termasuk di dalamnya sistem nilai, norma, dan kepercayaan. Pada aspek ini, pariwisata menyebabkan dilestarikannya berbagai kesenian tradisional dan peninggalan sejarah. Di samping itu, pariwisata menimbulkan pengaruh pada pergeseran nilai-nilai yang dianut masyarakat yang didukung oleh masuknya teknologi informasi dan telekomunikasi ke daerah wisata yang notabene berada di lingkungan pedesaan. Hal ini berpengaruh terhadap pergeseran pola perilaku dan ketaatan terhadap ajaran agama. Ketiga, komunitas meliputi struktur, kohesi sosial, stabilitas masyarakat, estetika, dan sarana prasarana yang diakui sebagai fasilitas umum. Dalam hal ini, pariwisata menyebabkan meningkatnya jumlah kalangan pendidikan, terpelihara keamanan dan keindahan lingkungan, terbangunnya sarana dan prasarana umum, serta meningkatnya harga-harga di lingkungan objek wisata. Agar dampak yang muncul tersebut tidak bersifat destruktif, maka pengelolaan dan pengembangan pariwisata harus diarahkan dan untuk mencapai keseimbangan antara berbagai subsistem yang mendukung pariwisata. Dan dampak positif dari perkembangan pariwisata terhadap masyarakat Kabupaten Wonosobo yaitu perekonomian masyarakat Kabupaten Wonosobo berkembang pesat. Tinjauan pustaka. Secara sederhana, Sukadijo merumuskan pengertian pariwisata sebagai segala kegiatan dalam masyarakat yang berkaitan dengan wisatawan. Daya tarik wisata yang ada di Wonosobo, salah satunya yaitu dataran tinggi Dieng. Dataran tinggi Dieng merupakan sebuah kawasan vulkanik aktif dan dapat dikatakan sebagai gunung api raksasa yang memiliki beberapa puncak dan kepunden kawah. Hal ini menyebabkan kawasan Dieng Plateau terdapat berbagai macam fenomena alam vulkanis yang sangat menarik untuk dipelajari. Konsep lingkungan fisik. Konsep lingkungan fisik pada perkembangan pariwisata yang dimaksud yaitu infrastruktur. Infrastruktur ini berkaitan dengan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pariwisata. Yang keempat yaitu konsep pengaruh. Pengaruh merupakan suatu daya yang menimbulkan suatu hal sehingga menimbulkan atau mengubah sesuatu yang lain serta mengikuti maupun tunduk karena kuasa atau kekuasaan. Konsep perkembangan. Perkembangan adalah perubahan-perubahan yang sifatnya progresif yang terjadi pada diri organisme terhadap pola-pola yang memungkinkan terjadinya perubahan pada fungsi-fungsi baru. Kerangka berpikir saya dalam melakukan susunan proposal ini yaitu 1. Apa yang dilakukan pemerintah Wonosobo untuk perkembangan wisata di dalamnya. Kedua yaitu perubahan yang dilakukan berdampak bagi lingkungan sekitar. Bab 3 yaitu metode penelitian. 1 yaitu waktu dan tempat penelitian. Waktu dikerjakan pada tahun 2022 bersamaan dengan dibuatnya susunan skripsi yang telah diberikan. Kedua yaitu tempat penelitian. Penelitian ini dibuat di Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia. Kedua yaitu pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan. Pendekatan yang dilakukan berupa pendekatan kualitatif, di mana pendekatan ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Kedua yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian sekunder, karena penelitian ini mengumpulkan informasi dari penelitian primer yang telah diterbitkan sebelumnya. Sumber data dan data. Data yang diambil yaitu data sekunder, di mana data yang diperoleh tidak langsung
dari objek yang diteliti, akan tetapi menggunakan data sumber yang sudah ada lalu dikaji ulang. Sumber data yang diperoleh berasal dari kumpulan-kumpulan jurnal yang sudah ada. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang relevan sesuai dengan kebutuhan yang diambil dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun berita kredibel lainnya yang reliable sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian yaitu sebagai langkah atau metode tertentu untuk memperoleh solusi dari suatu masalah, di mana prosedur yang dilakukan yaitu sebagai berikut. 1. Menentukan judul yang akan digunakan dalam penyusunan proposal skripsi. Kedua, menyusun kerangka proposal skripsi. Ketiga, mencari data yang akan digunakan dalam penyusunan laporan skripsi yang berkaitan serta valid. Keempat, mencari rumusan masalah tentang penelitian dengan topik masalah pengaruh pengembangan pariwisata terhadap lingkungan di Wonosobo. Kelima, menganalisis data serta menarik kesimpulan dari data yang telah dipilih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.